Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 2 yang akan membahas tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Apa itu lagu daerah? Jadi lagu daerah adalah lagu yang lahir dari budaya daerah setempat dan sifatnya itu turun-temurun. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu tentang ciri-ciri lagu daerah. Yang kedua, tentang fungsi lagu daerah. Yang ketiga, unsur-unsur musik atau lagu daerah. Yang keempat, jenis-jenis lagu daerah. Dan yang kelima adalah lagu daerah. Yang pertama yaitu ciri-ciri lagu daerah. Lagu daerah memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan bahasa dan dialek setempat. Maksudnya di sini setiap lagu daerah itu punya aksen atau ciri khas masing-masing. Misal, lagu daerah Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa. Terus bahasa dari Jawa Timur itu menggunakan bahasa Jawa tapi dialeknya Surabaya. Terus yang kedua, diwariskan turun-temurun secara lisan. Jadi lagu daerah itu diwariskan secara lisan. Maksudnya di sini tidak semuanya tertulis, hanya mendengar lagu dari satu mulut ke mulut yang lain. Ciri yang ketiga, tidak diketahui penulis atau penciptanya. Hal ini karena lagu daerah tidak menonjolkan ekspresi pribadi atau perorangan, tetapi lebih ke pesan yang disampaikan adalah bersifat umum. Ciri yang keempat, memiliki susunan melodi sederhana. Jadi lagu daerah itu susunannya umumnya sederhana, hanya memiliki 2, 4, atau bahkan 8 bait saja. Ciri selanjutnya yaitu terkadang terdapat beberapa versi dalam suatu daerah. Fungsi lagu daerah yang pertama, sarana upacara adat. Di sini maksudnya adalah di daerah-daerah tertentu ada lagu yang digunakan untuk pengiring roh, seperti pengiring roh di Sumba. Terus bisa juga contoh angklung digunakan untuk upacara panen padi di daerah Sunda. Terus fungsi yang kedua, pengiring tari dan pertunjukan. Contoh gamelan. Gamelan kalau di daerah Jawa itu digunakan untuk pengiring tari. Ada untuk misal kuda lumping, pertunjukan wayang di Jawa, di Bali. Terus contoh lagi musik Melayu untuk pengiring tari Melayu. Fungsi yang ketiga adalah sebagai media bermain. Lagu daerah ada juga yang digunakan untuk permainan, misal lagu Cublak-Cublak Suweng, terus lagu Ampar-Ampar Pisang. Yang keempat, lagu daerah fungsinya sebagai media komunikasi. Misal irama kentungan, lonceng sebagai pertanda atau pemberitahuan khusus. Misal ada suatu bencana, ada kematian, pencurian, itu bisa juga menggunakan lagu daerah. Selanjutnya, fungsinya adalah media penerangan. Maksudnya, misal beberapa lagu daerah digunakan sebagai iklan layanan masyarakat. Unsur-unsur musik atau lagu daerah. Unsur yang pertama adalah nada. Nada yaitu tinggi rendahnya bunyi dalam musik. Nada bisa juga disebut sebagai tangga nada. Di beberapa daerah di Jawa, Bali, itu tangga nadanya berbeda-beda. Misal nih di Jawa ada yang namanya slendro dan pelog
atau laras selendro. Terus unsur yang kedua yaitu dinamik. Dinamik maksudnya keras lemahnya sebuah nada dinyanyikan. Dinamik nanti akan mempengaruhi suasana lagu tersebut. Ada yang misal musiknya tradisional ataupun non-tradisional. Irama yaitu ketukan yang teratur. Ritme, misal dalam gamelan Jawa ada namanya tingkatan irama seperti lancar, tanggung, dadi, wilet, dan ringkep. Unsur yang kelima yaitu tempo. Tempo yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan, itu namanya tempo. Jenis-jenis lagu daerah. Berdasarkan sifat dan keberadaannya, lagu daerah dibedakan menjadi 3, lagu rakyat, lagu klasik, dan lagu daerah populer. Yang pertama adalah lagu rakyat. Lagu rakyat yaitu lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah pedesaan. Lagu ini diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sederhana. Artinya, lagu yang disajikan tidak terlalu panjang, bahkan cenderung pendek. Tidak banyak variasi nada dan melodi, serta menggunakan iringan instrumen yang sederhana. Yang kedua, temanya kehidupan rakyat, bisa tentang bertani, berkebun, tentang adat, maupun kepercayaan daerah setempat. Ciri yang ketiga yaitu meriah. Meriah artinya iramanya itu riang, menghibur, dan kadang bersifat jenaka atau lucu. Ciri yang keempat yaitu bebas. Bebas di sini maksudnya tidak terikat pada aturan-aturan tertentu seperti lagu klasik. Yang kelima, dipopulerkan secara lisan dari mulut ke mulut. Lagu yang kedua adalah lagu klasik. Lagu klasik ini lagu yang bersumber dari suatu tradisi. Nah, lagu klasik biasanya diiringi oleh gamelan. Ciri-cirinya bersifat agung, biasanya digunakan untuk mengiringi upacara kebesaran keraton, upacara agama, maupun upacara adat suatu daerah. Yang kedua, diciptakan komponis, artinya di sini adalah ada penciptanya yang berasal bisa dari istana ataupun dari orang-orang berpengaruh di suatu kerajaan. Yang ketiga, memiliki pola yang baku, seperti ada aturan notasi, syair, dan tempo. Dikembangkan secara tertulis karena ada pencipta, beda dengan lagu yang pertama tadi, lagu daerah. Kalau ini ada penciptanya, jadi dikembangkan secara tertulis. Terus yang kelima, temanya biasanya tentang sejarah kebesaran kerajaan, kepahlawanan, maupun ajaran moral suatu masyarakat. Lagu-lagu daerah populer. Lagu-lagu daerah populer biasanya diiringi oleh alat musik yang modern, tetapi juga bisa diiringi oleh alat musik tradisional. Contohnya yaitu lagu getuk berasal dari Jawa Tengah. Terus ada lagu butet dari Sumatera Utara. Itu contoh lagu daerah populer. Lagu daerah di Indonesia. Contoh beberapa lagu daerah di Indonesia. Yang pertama dari Jawa Tengah ada lagu Perahu Layar, Lir Ilir, dan Gambang Suling. Dari Jakarta lagunya ada Kicir-Kicir, Ondel-Ondel, Keroncong, dan Kemayoran. Yang ketiga Sumatera. Terus ada yang dari Kalimantan dan ada dari Irian Jaya. Setelah belajar materi tentang lagu daerah, diharapkan nanti bisa
mempraktekkan bernyanyi lagu daerah serta bisa melestarikan lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara. Sekian pembelajaran di video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.